Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu ala darajat amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yang bertanya tentang kalimat syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Yang jadi permasalahan mungkin kalimat syai'ul lillah, ya, syai'ul lillahi lahumul fatihah ini ya. Sebelum saya jelaskan tentang kalimat ini, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan ataupun surahan yang kurang sesuai. Mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya hamba doif, la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalimat yang pertama yaitu syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Kemudian syai'ul lillahil fatihah. Dan yang ketiga syai'ul lillahi lahul fatihah. Dan yang keempat syai'ul lillahi lahal fatihah. 4 kalimat ini yang mungkin menjadi ganjalan kalian. Syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Ada yang memakai kalimat syai'ul lillahil fatihah, syai'ul lillahi lahul fatihah, syai'ul lillahi lahal fatihah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat populer di kalangan masyarakat, di acara maulid, di acara tahlilan, di acara tasyakuran dan lain sebagainya. Biasa ketika kita membaca hadrat itu memakai kalimat syai'ul lillah sebelum kita membaca Fatihah. Ada apakah di balik kalimat syai'ul lillahi lahumul fatihah ini? Kita simak dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama kalimat syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Ya. Teman saya bertanya, kalau kalimat syai'ul lillahi lana walahumul fatihah itu apa artinya? Ya, syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Ketika kita membaca hadorot, kemudian kita mengucapkan beberapa arwah, misalkan summa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalimat tersebut menunjukkan kalimat jamak ya. Jadi ketika kalian sebelum membaca Fatihah itu memakai kalimat syai'ul lillahi lahumul fatihah. Domirnya itu domir hum. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Seperti contohnya summa ila hadrati arwahi khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala jami'i sahabati wal qarabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pasti memakai kalimatnya syai'ul lillahi lahumul fatihah, memakai domir jamak karena memang orang yang kita sebutkan tadi itu lebih dari satu. Kemudian ada kalimat lana, ini apa maksudnya? Syai'ul lillahi lana ditambahkan lafadz lana, ditambah lafadz lana, ini apa maksudnya? Syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. Lana itu artinya kami. Jadi lana untuk kami, walahum dan untuk mereka yang kita sebutkan tadi. Al-Fatihah ya.
untuk kami, untuk mereka, yaitu surat Al-Fatihah. Artinya kita kirimkan Fatihah baik untuk diri sendiri ataupun untuk mereka yang tadi kita sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, syai'ul lillahil Fatihah. Syai'ul lillahil Fatihah. Kenapa tidak ada kalimat lahum? Syai'ul lillahil Fatihah. Ya. Kita belum membahas kalimat syai'ul lillah. Ini belum membahas kalimat syai'ul lillah ya. Kita membahas kalimat ujungnya dulu. Kalimat Al-Fatihah, syai'ul lillahil Fatihah. Al-Fatihah di sini kedudukannya dijadikan maf'ul. Setiap maf'ul itu dibacanya nasob. Ya, dibaca nasob. Al-Fatihata. Berhubung kita kebanyakan membacanya itu waqaf, jadi syai'ul lillahil Fatihah. Yang sebenarnya syai'ul lillahil Fatihah. Al-Fatihah, kalimat Fatihah di sini kedudukannya dijadikan maf'ul dari kalimat fi'il yang disimpan. Kalau kita takdirkan yaitu iqra'ul Fatihah, memakai dhamir jama ya. Iqra'ul Fatihah. Bacalah kalian surat Fatihah ya. Jadi ada yang memakai kalimat syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah. Ada juga yang memakai kalimat syai'ul lillahil Fatihah ya. Kalau yang pertama syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah itu dijadikan mubtada. Kalimat Al-Fatihah dijadikan mubtada, khobarnya itu didahulukan yaitu lana walahum itu ya, untuk kami dan untuk mereka, yaitu surat Al-Fatihah. Artinya kita mengirimkan Fatihah. Adapun lafadz Al-Fatihah yang kedua ini syai'ul lillahil Fatihah, kedudukannya dijadikan maf'ul dari fi'il fa'il yang disimpan. Kalau ditakdirkan iqra'ul Fatihata, bacalah kalian surat Fatihah. Kalimat yang ketiga ada yang memakai kalimat syai'ul lillahi lahul Fatihah, memakai domirnya domir mufrad muzakkar, yaitu lafadz lahu. Nah, ini contoh misalkan kita summa khususon ila ruhi abi, saya khususkan untuk ruh bapakku ya. Bapak kan satu, nggak ada bapak dua. Bapak satu, jadi domirnya domir lahu. Summa khususon ila ruhi abi, untuk ayahku. Syai'ul lillahi lahul Fatihah, domirnya domir lahu karena untuk seorang laki-laki yang menunjukkan satu. Kemudian syai'ul lillahi lahal Fatihah. Apa kalimat laha ini ya? Domir yang menunjukkan mufrodah muannasah, wanita satu. Misalkan summa khususon ila ruhi ummi, saya khususkan untuk ibuku, untuk ummiku ya. Kemudian syai'ul lillahi lahal Fatihah, untuk ibuku Al-Fatihah, surat Fatihah saya kirimkan untuk ibuku, memakai kalimat syai'ul lillahi lahal Fatihah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan paham. Kemudian kita bahas kalimat syai'ul lillah. Apa pengertian kalimat syai'ul lillah ini? Nah, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya. Jika kalian mempunyai kitab Bughyatul Mustarsyidin, bukalah halaman ke-297. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalimat syai'ul lillah di sini dijelaskan. Mohon maaf yang seluas-luasnya apabila pembacaan kitab saya kurang sesuai, surahan saya kurang sesuai. Mohon maaf karena saya hamba doif ya, masih butuh belajar. Halaman ke-297, faidatun, suatu faidah. Su'ila Sayyidu Umarul Bisri
Sayyid Umar Al-Bisi pernah ditanya an qauli syakhsi, dari ucapan seseorang yang mengatakan syai'ul lillah ya fulan. Apa kalimat syai'ul lillah ini? Fa ajaba qaulal amati, maka beliau menjawab ucapan orang awam tersebut, syai'ul lillah ya fulan ya fulanu syai'ul lillahi ghairu arabiyatin, bahwa kalimat syai'ul lillah itu bukanlah dari susunan bahasa Arab. Lakinnaha, tetapi kalimat tersebut min maulidati ahlil urfi, lahirnya itu dari ahli adat, dari adat itu kalimat syai'ul lillah. Jadi syai'ul lillah itu bukan susunan dari bahasa Arab, tetapi lahir dari adat. Dan terkadang al-adatu muhakamatun, adat itu biasa dijadikan landasan hukum selagi adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-adatu muhakamatun. Jadi kalimat syai'ul lillah ini tidak ada anjuran dan juga tidak ada larangan. Jadi kalian silahkan memakai kalimat syai'ul lillah ketika membaca hadrat Nabi, ya. Ketika kalian memimpin tahlil, syai'ul lillahi lahumul fatihah, silahkan. Karena kalimat syai'ul lillah itu tidak ada anjuran dan juga tidak ada larangan. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran wal hadis, ya silahkan kalian pakai kalimat syai'ul lillah ini. Jadi kalimat syai'ul lillah, syai'un itu suatu kalimat isim nakiroh. Dulu ngaji jurmiyah yang dinamakan nakiroh, isim nakiroh. Dalam kitab jurmiyah, an-nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yukhtasu bihi wahidun duna akhara, bahwa yang namanya kalimat isim nakiroh itu kullu ismin syai'in, suatu isim yang umum, la yukhtasu bihi wahidun duna akhara, satu persatunya tidak ditentukan, itu namanya isim nakiroh. Contoh seperti lafadz rojulun. Lafadz rojulun itu isim nakiroh. Kenapa dinamakan isim nakiroh lafadz rojulun? Karena artinya rojul itu seseorang yang mempunyai titik-titik, ya, yang mempunyai anu, ya, itu namanya rojul. Kalau yang mempunyai anu-anu, nah berarti itu perempuan. Sama itu mar'atun isim nakiro, rojulun pun isim nakiro. Mar'atun wanita, ya wanita kan umum. Jadi mar'atun itu isim nakiro karena suatu isim yang menunjukkan sesuatu yang umum. La yukhtasu bihi wahidun duna akhara, satu persatunya itu tidak ditentukan. Pokoknya setiap yang mempunyai anu-anu itu wanita. Kalau yang mempunyai anu itu laki-laki, rojul. Itu namanya isim nakiroh. Jadi lafadz syai'un di sini adalah suatu kalimat isim nakiroh yang menunjukkan umum. Ya, segala sesuatu lillahi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya syai'ul lillahi, segala sesuatu lillahi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun syai'ul lillahi, segala perbuatan kita lillahi hanyalah karena Allah semata. Ya, contoh usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, amal kita karena Allah ta'ala. Ketika wudu, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi. Ya, jadi segala sesuatu amal perbuatan kita lakukanlah karena Allah ta'ala. Jadi lillahi ta'ala. Mau sholat, mau ngaji Al-Quran, ya, mau baca Al-Quran, mau ngirim Fatihah,
Fatihah untuk mayit, lakukanlah lillahi karena Allah Ta'ala. Jadi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Saya mengirimkan Fatihah untuk mayit itu semata lillahi karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, bukan karena amplop. Bukan karena amplop. Yang penting ketika kita tahlil, ya silahkan kalian baca syai'ul lillahi. Saya mengirimkan Fatihah ini ya lillahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Jadi segala amal perbuatan kita ya, perbuatan sholat ibadah ya, ibadah, sedekah, lakukanlah lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Jadi bukan mengajak di amal haram ataupun perbuatan haram ataupun perbuatan makruh, kecuali dalam urusan ibadah, sedekah ya, sholat, wudhu. Kalau perbuatan haram ataupun makruh mah jangan lillahi ta'ala. Jadi kalimat syai'ul lillah itu adalah segala amal perbuatan kita lakukanlah lillahi ta'ala, itu artinya. Ataupun artinya syai'ul lillah, segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan yang kurang sesuai, pembacaan kitab yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wa in tajid aiban fasyudal kholala fajalla man la fihi aibun wa ala hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.